DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perusahaan perseroan daerah, Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan pengolahan dan penyelenggaraan perparkiran. Dalam penjelasan yang disampaikan diharapkan DPRD melakukan pembahasan lebih mendalam untuk kemudian disahkan menjadi perda. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perusahaan perseroan daerah, Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan pengelolaan dan penyelenggaraan parkiran dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, Kepala UPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimza. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wakil Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan pengelolaan dan penyelenggaraan parkiran. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin dalam penjelasan yang disampaikan mengatakan bahwa perubahan regulasi tersebut bertujuan menyesuaikan nomenklatur dengan kebijakan nasional serta menggali potensi pendapatan asli daerah. Ia menambahkan bahwa Kota Malang memiliki beberapa potensi PAD baru seperti pengelolaan sampah menjadi kompos yang bisa diperjualbelikan serta pemanfaatan aset pemerintah daerah. Nomenklatur baru akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD untuk melihat potensi tambahan lainnya. Hari ini adalah penjelasan dari pemerintahan Kota Malang kepada Dewan terkait dengan rancangan peraturan yang sudah diajukan. Ada 4 tadi itu. Pertama terkait dengan tadi perubahan nomenklatur, kemudian penyertaan modal di DPR karena sudah ada undang-undangnya itu, jadi harus berubah tidak boleh lagi menggunakan Bank Perkreditan Rakyat itu. Jadi sekalian nanti kita ajukan terkait dengan parkir, dan yang tadi yang paling pertama yang saya ucapkan terkait dengan PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah, karena ada perubahan dan evaluasi dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan terkait dengan potensi yang masih bisa digali di Kota Malang sebagai basis PAD kita, sehingga nanti harus dimasukkan nomenklaturnya di peraturan daerah sehingga ada legal standingnya untuk kita mengambil atau menarik retribusi dari sebagai pendapatan daerah kita itu. Ada beberapa tadi itu misalnya hasil dari yang paling penting nomenklatur di pengelolaan sampah sudah bisa dilakukan, misalnya kompos dan lain-lain, terus di Dinas Pertanian ada bibit yang bisa diperjualbelikan dan sebagainya, itu bisa menjadi potensi tambahan di PAD kita. Sama nanti kita nomenklatur lebih detail nanti dibahas bersama dengan teman-teman Dewan itu. Apakah nanti ada masukan dari pemerintah kota yang diajukan ada, atau mungkin dari teman-teman Dewan juga nanti ada masukan potensi-potensi pendapatan daerah yang bisa dimasukkan. Nanti kita hitung kalau sudah diputuskan bersama mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi penambahan di PAD kita itu. Ini sudah diajukan di tahun kemarin sebelum ada instruksi efisiensi, karena memang potensi di Malang ini kan itu. Kita menginginkan ada kemandirian fiskal, dan itu juga arahan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Kota Malang harus sudah berani untuk kemandirian fiskal, jadi ke depan kita akan gali sesuai dengan peraturan yang ada, legalitas yang ada, bahwa potensi pendapatan daerah di Kota Malang harus ditingkatkan. Saya yakin sih, dan kita sudah diskusikan bahwa efisiensi pendapatan daerah ini juga tentu berdampak pada efisiensi, dan ini sekaligus menghadapi efisiensi. Kan dulu pernah juga ada refocusing terkait dengan adanya COVID, sehingga ya ke depan harus disiapkan itu. Dan secara teoritis kalau kemandirian fiskal Kota Malang bisa tercapai, ya adanya efisiensi dan lain sebagainya itu tidak mempengaruhi pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat Kota Malang. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitya Rantanggani Siraduhita mengatakan keempat ranperda tersebut perlu dilakukan kajian lebih mendalam, terutama perubahan nomenklatur dan tambahan item pada PDRD. Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa 4 ranperda ini diperlukan aturan yang komprehensif, termasuk detail sanksi dan mekanisme pengelolaannya.
Sementara usia penyampaian penjelasan Wakil Wali Kota Malang terhadap 4 perda tersebut selanjutnya akan dilakukan kajian dan pembahasan serta pendalaman oleh DPRD Kota Malang untuk kemudian disahkan menjadi perda. Yang jelas yang menurut saya perlu kita seriusi bersama, memang 4 perda ini perlu kita seriusi lah, harus detail ya, karena kalau yang satu perubahan nomenklatur saya kira nanti pasti harus lihat perubahan itu kemudian akan berefek sampai kemana gitu aja. Kemudian yang kedua, kalau untuk retribusi PDRD itu kita menambahkan item saja sebetulnya, jadi di lampirannya ditambahkan gitu. Jadi kemarin saya baca beberapa memang ada tadi sudah disebutkan poin-poin yang belum masuk di PDRD yang lama yang harus direvisi saat ini. Kemudian kalau untuk perparkiran itu juga saya kira nanti mestinya juga akan menjadi sesuatu yang butuh dibahas secara lebih detail lagi ya, supaya bisa mencakup semua item-item yang ada di dalam masalah perparkiran itu. Karena kalau proses begini kan kalau kita mau bilang efisiensi kan tahun ini gitu ya. Kalau perda yang akan kita bahas ini kan belum tentu bisa kemudian langsung aktif di tahun ini, karena kan kita juga butuh perwalan pastinya gitu. Jadi kita ya harus menyesuaikan dengan ritme yang ada di provinsi. Seandainya kita bahas misalnya selesai 15 hari, 20 hari atau 1 bulan, tapi ketika itu mungkin di step berikutnya masih mandek atau masih antri dan lain sebagainya, ya kita harus tunggu itu sih. Tapi saya berharap secara makro gitu ya untuk PDRD itu menjadi lebih detail. Jadi banyak sekali item-item yang ditambahkan. Jadi saya berharap itu memang jadi salah satu tambahan yang cukup signifikan lah. Nggak ada pengalaman ya kebijakan efisiensi sebelum? Kita masih belum berkoordinasi secara detail kembali. Tapi saya berharap ibarat kata kalau misalnya kita punya tangan, kaki dan misalnya badan dan perut gitu ya. Saya berharap itu hanya lemak aja yang dibuang gitu, bukan memutilasi pergerakan kita, akhirnya tangan dan kaki. Jadi pelayanan terhadap masyarakat, kemudian juga program-program yang prioritas yang kemudian bisa menjadi tolak ukur kinerja itu tetap terlaksana. Itu aja sih. Jadi ngebuang-buang lemak. Jadi substansi tetap jalan, cuman secara operasional kita kompres lagi. Itu aja. Simon Alfredo melaporkan.